Gua tahu ujungnya apa. Nanti kurensinya pahala, perbuatan baik dan buruk. Selamat datang Adriano Colby. Yes. Di Bincang Nalar. Jadi gini Dri, ceritanya. Gue abis baca berita gitu tentang rancangan perda kota religius di kota Depok. Nah di beritanya itu PDIP itu bilang bahwa mereka tuh nolak perda itu karena menurut PDIP itu kayak menyalahi itu di atasnya gitu. Well, gue sebenarnya nggak pengen terlalu dalam di isu itu spesifik, tapi kita coba tarik ke atas aja nih, yaitu soal si perda ini sendiri. Jadi keberadaan perda di Indonesia ini kan sebenarnya udah sering jadi polemik ya. Iya. Maksudnya kayak kota Depok sendiri itu udah sering banget ya bikin apa sih kayak isu-isu perda, wacana-wacana kayak kita mau bikin perda ini, perda itu yang mengejutkan buat banyak orang, kayak termasuk misalnya waktu itu nggak tahu ya, mungkin ini bagian dari perda kota religius juga, tapi kayak aturan makan pakai tangan kanan waktu itu sempat kayak diangkat juga wacananya. Abis itu yang apa tuh jam malam nggak salah, terus ada yang kayak kos-kosan laki-laki sama laki-laki bakal dicek atau gimana gitu, pokoknya ada banyak lah ya wacana-wacana kayak gitu, nanti bisa dilampirin di sini. But anyway, what would be interesting adalah pandangan lo tentang daerah-daerah itu bisa bikin aturan mereka sendiri di bawah payung satu negara yang sama, yaitu negara Republik Indonesia. Yeah. Tapi daerah-daerah ini bisa bikin aturan-aturan mereka sendiri yang kadang-kadang yaitu bisa mungkin somehow berkontradiksi dengan aturan di atasnya. Makanya itu yang dijadiin argumen sama PDIP. Nah, menurut lo konsep ini gimana, Dri? Maksudnya boleh nggak sih daerah-daerah tuh bikin, ya udah bikin aja aturan mereka sendiri, terserah kayak gimana gitu aturannya, gimana menurut lo? Sebetulnya kalau lu republik tuh lu mestinya nggak boleh, mestinya ya. Tapi then again kan kita otonomi daerah tuh memang banci menurut gua, kayak serikat enggak, republik enggak gitu. Dan otonomi daerah mestinya hanya mengatur tentang pendapatan ya. Pada saat itu ceritanya kan dulu politik mercusuar nih. Semua yang dari daerah non ibu kota itu kalau nggak salah gue lupa pembagiannya berapa, mungkin 80-20, mungkin even worse 90-10 itu ke ibu kota yang besar ya, mereka cuma ada, and then 98 terjadi, setiap daerah mulai memisahkan. Gue nggak tahu extensinya tuh mau sampai mana gitu. Menurut gue ya sekalian aja udah serikat aja gitu, serikat gitu. Kalau serikat kita jelas nih gitu. Dan kita pernah menjadi negara serikat untuk sementara gitu. Tapi gue nggak tahu ya kalau slice-nya kayak Depok gitu terus mau jadi negara sendiri sih, menurut gue aneh sih. Kedua, sebelum masuk ke serikat, benar Dri, kayaknya lo mesti define dulu sih. Maksudnya apa yang mau lo jawab dengan memilih antara serikat versus kesatuan gitu. Apa nih yang menjadi acuan lo untuk, menurut gue, kalau gue concern-nya tentang ini sehingga harus serikat misalnya, jadi kita bisa jelas nih mau mengacu gini, gue itu gue juga ini produk sejarah yang gue lagi cari, yang gue nggak pernah ketemu bacaannya. Jadi kenapa Indonesia dari RIS jadi Republik Indonesia? Karena pada saat itu Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, tapi Belanda mengakui RIS. Dia bilang, nggak, udah yang serumpun tuh Sumatera sama Jawa aja, sisanya tuh kalian orang berbeda, jadilah yang independen. And then shit happen, Soekarno jadi presiden, lalala. Itu gue nggak pernah bisa ketemu bahasan sampai sekarang. Karena, terus gue setuju kalau memang teritorinya lebar. Maksudnya kalau memang hanya meliputi Depok itu aneh sih menurut gue. Dri, benar. Tapi lo belum menjawab ininya. Maksudnya tujuan dari kita memilih antara ya federal serikat atau ini. Maksudnya apa yang lo lihat dari ini gitu? Bahwa ya menurut lo konsep otonomi itu intinya ini dan dia harus memenuhi ini, makanya gue lebih setuju serikat misalnya.
Jadi gue bisa kalau serikat gue setujunya, jadi dia nggak cuma mengatur tentang kesejahteraan dalam aspek ekonomi doang ya yang dia bisa atur, dia bisa mengatur ya keseluruhannya demi kesejahteraan rakyatnya itu sendiri. Gue lebih setuju itu. Dan itu maksudnya kenapa hal itu nggak bisa dicapai dengan kesatuan gitu? Maksudnya jadi pusat, bukan kesatuan sih, tapi centralized-nya ya. Jadi kekuasaannya di pusat gitu. Kenapa menurut lo daerah kekuasaan tuh mesti lebih kecil instead of lebih gede gitu kan? Instead of satu pemerintah pusat megang semuanya, tapi lo pengen justru udah kecil-kecil aja bisa sendiri-sendiri. Kenapa gitu? Why is that? Pertama geografis. Kita geografisnya kepulauan. Maksudnya kalau ngeliat Amerika aja kan dulu state-nya berdiri dikit-dikit gitu kan. Dia belum menggabung jadi 1 sampai 50 state kayak sekarang gitu. Dan menurut gua kalau memang negaranya udah mau lebih maju, dia nggak perlu nungguin yang ketinggalan di belakang sih. Buat apa gitu? Maksudnya jadi tunggu-tungguan gitu. Centralized tuh susahnya centralized, negara kita bentuknya kepulauan, fisik sih. Lain siapa sih sekarang negara yang di atas 200 juta dipegang satu orang, dipegang center gitu. Berarti gini dulu, Dri. Konsep negara itu sendiri, lo nggak gimana? Itu dulu berarti. Maksudnya sehingga kita bisa lihat bahwa misalnya lo mau bilang bahwa menurut gue kekuasaan ini gunanya adalah buat menjamin kesejahteraan orang misalnya. Dan lo bisa bilang bahwa dengan semakin kecil skopnya dia akan semakin gampang untuk menciptakan kesejahteraan misalnya. Jadi mungkin lo kasih dulu konsep kekuasaan buat ini kayak gimana nih? Ya, itu persis. Lo udah jelasin dengan baik. Maksudnya, ya. Lo harus menjamin adalah dia harus mensejahterakan rakyatnya gitu, maksudnya sampai kalau bisa sekecil to the smallest detail gitu, kebutuhannya dalam aspek apa aja. Of course semakin banyak yang harus diawasi, semakin sulit sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat sampai to the smallest unit gitu. Kecuali bisa nggak dilakukan kalau rakyatnya banyak, pusatnya desentralized, bisa gitu, kayak Cina gitu, ya bisa aja ya udah gitu jepret, no sosial media no apa, karena ngatur orang banyak semua ngomong kan repot ya gitu. Tapi itu nggak sendiri kalau soal sosial media bukan cuma soal kebebasan ngomong doang, Dri, by the way. Kalau misalnya dalam konteks kesejahteraan, mungkin lo ngelihat bahwa sosial media mungkin akan dalam somehow bukan menghambat sih, tapi mungkin menyulitkan karena semua orang ngomong. Tapi sebenarnya bukan cuma itu, Dri, problemnya. Problemnya apa? Kalau dalam teknologi lebih ke monopoli sih problemnya. Jadi kayak gini, misalnya ada perusahaan teknologi, misalnya Google. Google punya fitur iklan, ya kan? Nah, ini kan bukan cuma soal generate expression, tapi juga generate economic kan, maksudnya economically gitu. Dia juga ekonomi kan. Nah, sekarang imagine perusahaan Google ini kan bukan perusahaan di Cina atau di Indonesia, tapi di negara lain nih. Nah, jadi nilai ekonomi yang dihasilkan dari perusahaan ini itu masuknya ke negara itu, bukan ke negara Cina atau Indonesia. Tapi pasar yang dicaplok adalah pasar yang ada di negara lain, bukan di negara itu. Nah, jadinya dampak secara ekonominya, kalau misalnya sosial media dari negara lain itu ada di negara lo, tapi sosial media negara lo itu nggak ada di mana-mana. Jadinya sosial media negara lain ini mengenerate uang dari pasar negara lo dan mensubstitusi platform iklan atau platform yang biasanya menyediakan jasa itu di negara lo. Artinya memangkas income dari orang-orang di negara lo. Dan uangnya ini nggak berputar di negara lo, tapi berputar di negara lain yang punya perusahaan. Kayak gitu. Lo baru aja menyentuh topik, sebetulnya lo baru aja menyentuh topik tuh ada ilusi of democracy with free market. Jadi jadi seolah-olah atas nama demokrasi, padahal fight di belakangnya itu tentang entitas lain menjadi monopoli negara yang tidak bersangkutan gitu. Itu ilusinya kan, itu selalu ilusinya.
this is why. Justru dibilang itu ilusi ya. Menurut gue kalau misalnya kita, ini kan informasi yang terbuka, jadi kita memilih aja sebenarnya lo mau digituin atau nggak digituin sebenarnya. No, tapi fight ini ini udah kejadian dari zaman Cold War. Maksudnya gimana tuh? Jadi Amerika merasa bahwa enggak, free market dong, gue pengen dagang di semua tempat. Iya. Tapi yang kiri ngerasa no. Dari rakyat lo untuk rakyat lo. Jadi bangun dulu. Tapi kan di sana seolah-olah bawa demokrasi. Lo tuh sama pemerintah lo nggak dikasih pilihan, lalala. Padahal mereka punya agenda lain gitu. Nah iya, jadi memang iya. Maksudnya gini, ya itu menurut gue strategi aja lah. Maksudnya just like you said lah, marketing, bisnis global itu punya strategi. Jadi silakan aja orang-orang mau punya strategi kayak gimana pun. But ketika lo punya strategi yang tolol ya jangan nyalain orang lain, ya nggak sih? No, tapi nggak bisa. Itu dia. I think maturity, trust. Kalau lo ngomong marketing, it's all takes time. Ya, terus nggak ini time, maksudnya, sorry, gue belum dapet nih. Ini relevansinya sama yang gue omongin. Ya ini kita udah bergerak jauh. Nggak, ini balik ke Depok ya. Ini kita bergerak jauh. Nggak, soalnya gue yang lo jawab tadi, yang soal apa namanya ilusi di balik demokrasi itu, menurut gue kalau soal penerimaan terhadap barang dari luar ya, ini kan dalam konteks ini kan sebenarnya penerimaan teknologi atau barang dari luar. Itu kan sebenarnya ya itu pilihan kita sendiri, Dri. Betul, free information. Tapi equal nggak informationnya? Maksudnya... information nggak pernah equal lah. Gue nggak bisa... Exactly. Maksudnya penetrasinya dikuasai siapa? Maksudnya media yang mencengkram ke dalam siapa? Jadi susah kalau misalnya lo, let's say, ada perusahaan... You're saying, kalau misalnya ada media bikin kebohongan dan lo ketipu, itu salah medianya gitu? No, menurut gue bukan salah medianya gini. Misalnya ada media X asalnya dari Amerika, oke? Okay? Umurnya ini udah 300 tahun, let's say. Ya. Media X umurnya 3 tahun. Jadi, trust, brand image, dan apa dan segala macam. Terus ada media yang baru nongol. Kan dalam persepsi lo-nya, masa, ya kan orang namanya ngiklan, mengiklan aja dong. Yang itu siapanya? Itu yang berbeda. Maksudnya, apa yang maksudnya kesempatan campaign, ya, maksudnya untuk menarasikan itu. Iya, nggak bisa. Pada kenyataannya yang punya investment paling besar dalam marketing itu benang. Jadi misalnya Facebook, ya. Facebook tiba-tiba ada orang masang iklan, bahwa pembantaian terhadap kaum Yahudi di zaman Nazi itu tidak pernah terjadi. Facebook penggunanya misalnya 300 juta. Terus fakta sebenarnya pembantaian itu terjadi, tapi reach media tersebut nggak 30 juta. Jadi lu nggak bisa ngomong itu apple to apple. Kesempatan menurut gue, maksudnya 30 juta orang itu tetap punya otak untuk menyaring itu sendiri. Kenyataannya enggak. Gue inget banget ada orang nge-tweet bagus. Gue ngerti kenyataannya enggak, dan gue ngerti bahwa itu menjadi masalah. But still, you cannot blame the information dengan hasil proses lo yang salah dong. Maksudnya informasi kan benda, it's not like, ya itu kayak gitu. Gue menyalahkan kuratorialnya bahwa lo pilih, pakai Facebook kan juga pilihan juga, Dri. Nah, tapi Facebook menyebarkan berita yang itu kan itu juga pilihan. Maksud gue, ya iya, berarti makanya kalau nggak suka lo tinggal nggak usah pakai dong berarti, Dri. Makanya berarti lu orangnya sangat free market banget. Udah free market aja, kita tempurnya bisa-bisa. Karena ini bagian itunya gue justru belum selesai nih. Soal border negara ya, ini beda lagi. Kalau soal informasi, menurut gue ya bebas aja informasi, emang terserah aja. Betul. Oke. Karena apa? Ya karena kalau kita mau atur juga pada level mana nih kita mau atur. Gue sih kalau misalnya lo semua mau konsisten, ngaturnya mau sampai bener-bener ekstrim ya, gue setuju. Tapi kalau nanggung-nanggung, ini ngerugiin gue sendiri at some point. Betul. Gitu. Itulah otonomi daerah. Maksud gue itu. Itulah otonomi daerah menurut gue. Nah, tapi kalau nanggung banget. Kalau soal free market dalam konteks global, maksudnya dalam konteks tadi ya, soal barang mana masuk kemana, ini nggak bisa total free. Karena nggak bisa total free-nya kenapa? Karena ada border negara. Border negara itu membuat
sirkulasi ekonomi itu nggak bebas in the first place, ngerti nggak? Barang bisa masuk, bebas, tapi ongkos eksternalitasnya nggak ditanggung secara bebas. Maksudnya apa? Misalnya tadi, duit yang bersirkulasi di dalam Facebook Ads misalnya, itu masuknya ke California doang gitu kan berarti kan nggak bebas kan sirkulasi duit itu maksudnya gitu loh. Tapi sirkulasi iklannya bebas. Nah ini yang maksud gue nggak equal di sininya. Ya itulah tanggung jawab negara menurut gue. Gimana tuh Mas lo? Ya dia harus defend. Maksudnya oke, Facebook boleh di sini. Tapi lu buka kantor ya di sini. Lu ikut mengembangkan SDM gue ya. Harus ada yang kayak gitu-gitu menurut gue. Jadi free market tuh bukan berarti semua enak-enak boleh pilih tanpa ada konsekuensi ke belakang. Itu tanggung jawab negara itu. Dan itu bukan tanggung jawab user. Negara yang membiarkan itu secara cuma-cuma boleh itu yang salah menurut gue. Nah, sekarang Dri, mungkin gue bisa masuk ke masalah berikutnya berarti kalau gitu di situ ya, di bagian ini ya. Nah, terus kalau misalnya, kan lo berarti tadi mintanya perlindungan negara dalam bentuk negara mewajibkan perusahaan itu membuka kantor bla 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 misalnya ya. Ya. Kalau misalnya brandnya nggak mau, berarti lo nggak apa-apa. Misalnya brand itu nggak usah masuk ke sini gitu. Iya, harus ada konsekuensinya. Nggak mungkin enggak gitu. Iya, jadi berarti stance lo adalah misalnya Google nggak mau masuk ke sini kalau harus buka kantor, lo lebih setuju negara membiarkan warga negara nggak bisa mengakses Google. Ya. Dan ya maksudnya itu tadi mungkin bikin sendiri atau apapun yang lain itu gitu ya. Karena korosifnya panjang pasti. Sebetulnya gini, jadi ceritanya waktu Cold War adalah perangnya tuh gimana menciptakan sesuatu yang terbaik biar dipandang dunia. Sekarang tuh perangnya menurut gua gimana caranya setiap negara-negara yang ketinggalan itu bisa berpartisipasi dalam yang disepakati sebagai yang paling populer menurut gua. Jadi kita nggak perlu bikin Facebook, nggak perlu. Tapi Facebook harus ngasih partnya buat kita, menurut gua gitu. Ya, dan lu nggak bisa bilang fair, lu nggak bisa bilang fair bahwa ya itu salah manusianya dong, nggak bisa membedakan informasi yang rich, yang nggak bisa gitu. Kenyataannya pokoknya nanti gue yakin ya, gue percaya mungkin 10 atau 20 tahun lagi dunia ini cuma dikuasai 5 perusahaan, yakin gue. Enggak, kalau itu bukan soal informasi lagi dari kalau yang soal ini ya. Kalau soal kenapa ini distribusi wealth ya. Menguasai ya. Maksudnya kalau soal menguasai sebenarnya lebih kepada efisiensi dari bisnis itu sendiri kan sebenarnya. Kayak gini misalnya, ya di Facebook udah ada 2 miliar orang. Ya secara otomatis perusahaan-perusahaan bakal milih ngiklan di situ. Kayak gitu kan. Sebenarnya kan itu problem. Yeah. Nah, tapi kalau misalnya dibikin, ya udah kalau gitu dibagi-bagi aja nih. Misalnya ya Facebook cuma boleh dikasih kuota usernya cuma 100 juta doang misalnya. Terus nanti harus bikin sosmed lain nih, dikasih kuota lagi 100 juta, jadi nggak ada yang 2 miliar pengguna misalnya. Itu kan juga inefisien juga kan akhirnya. Pasti di mata dari orang-orang itu sendiri juga nggak akan mau juga kan. Nah makanya akhirnya emang pilihannya jadi kayak Cina, maksudnya it's either lo bener-bener ya udah open aja, terus mungkin lo ngambil niche yang berbeda, misalnya kayak oke, California masuk ke sini dalam bentuk Facebook, tapi gue harus bikin teknologi yang bisa masuk ke sana gitu, di niche yang lain misalnya. Ya di barter ya. Atau lo bener-bener totally close border kayak Cina, jadi kayak udah you just don't come in, gue punya gue sendiri nih buat negara gue kayak gitu. Atau ya udah lo bener-bener totally be the user aja. Dan lo nggak bisa main di industri itu, lo main di industri yang lain lagi, misalnya kayak gitu. Ya, I think ini ada opsinya gitu ya, kayak gini. Ya kan, Dri? So, I mean, in the end, ya udah, we just come down to these options aja, gitu. Nah, terus negara kita milih kayak gimana, ya udah terserah. Tapi intinya, akhirnya, adanya problem ini in the first place, itu kan karena adanya border negara, Dri. Betul. Ya, kalau misalnya nggak ada border negara, sebenarnya itu nggak jadi masalah lagi. Karena semua free entry, free exit gitu loh di seluruh dunia ini gitu kan. Mau lu bikin apapun ya udah ini free entry, free exit aja di mana-mana. Dan eksternalitas pajaknya juga ditarik lagi di level dunia. Bukan maksudnya pajaknya ditariknya di California doang. Tapi udah di seluruh dunia tarik and then redistribute lagi. Sebenarnya kan situ kan problemnya. Nah, ini akan kembali lagi ke topik kita soal ya government gitu kan, soal otonomi daerah atau pusat atau bahkan dunia. Nah, balik lagi ke situ, Dri.
Berarti lo justru lebih suka tadi kan malahan ada border yang di tingkat kecil-kecil justru. Ya kan? Maksudnya justru ya semakin kecil aja nih government, maksudnya malah semakin decentralized lah gitu kan. Nah, lo bagaimana mengimbangi masalah itu yang tadi lo mau capai, yaitu bahwa dengan semakin kecil teritorinya itu akan semakin gampang untuk menjamin kesejahteraan dengan exchange of goods yang kalau semakin banyak border akan semakin costly. Kalau lu kiblatnya efisiensi, nggak harus, maksudnya terserah lo. Lo ngeliatnya kayak gimana? Kayak gimana lo nge-strike apa ya? Ya balance lah. Maksudnya kan in the end lo pasti ada kebutuhan untuk exchange goods and services gitu dengan orang lain atau tempat lain gitu kan. Maksudnya orang dari tempat lain gitu. Nah, semakin banyak border ini akan semakin costly gitu. Costly duit ya, maksudnya bisa juga waktu karena kayak ya harus birokrasi, another layer of management lah gitu. Gue nggak tahu ya, ini masih ada free for download atau enggak. Gue selalu refer ke dokumenter ini, ada namanya Zeitgeist. Gue cari namanya Zeitgeist, episode yang ketiga terutama. Lampiran di sini, buat teman-teman bisa tahu. Terus? Terutama yang ketiga, ini ada orang gila yang akhirnya dia di outcast lah hidupnya. Dan dia orang tata kota. Dan dia merumuskan gimana ukurannya kota ya. Kota itu bisa self-sustaining. Dia bahkan udah ngomongin tentang ya udah duit itu udah nggak perlu, pangan, sandang dan pangan itu bisa self-sufficient dalam ukuran kota. Yang perlu dikontribusikan oleh warganya adalah kayak 8 jam dalam seminggu gitu untuk menjaga sistemnya terus untuk bekerja. Dan ini akan ngekat banyak banget, lo akan mencegah pandemi, lo karena lo ya udah lo nanam di situ makan di situ. Ya dia sih membahas sampai makan itu. Ya kalau lo ngomongin sampai utopianya gimana sih menurut gua, sampai kota menurut gua, satu kota tuh bisa bertahan untuk kotanya sendiri, dan tapi itu merombak tata kota yang gila-gilaan banget. Dan siapa yang willing untuk give up their power gitu, maksudnya baik dari private maupun government gitu, itu kan sulit. Government itu kan kenapa kita harus percaya sama government, karena alat exchange dia yang pegang, teritorial dalam hal ini sumber daya alam dan manusia dia yang pegang. Begitu ada imani aja, and then suddenly kayak buat apa ya kalau kita bisa exchange tanpa harus nge-rely mereka gitu. They start losing their power. It's not because of mereka nggak pro kemajuan, mereka nggak mau kehilangan powernya. Mereka nggak mau kehilangan relevansinya. Iyalah. Lu bayangin kalau setiap kota bisa mengutilize semua sumber daya alamnya dan exchange tidak perlu lagi diperlukan. And then semua network yang kita butuhkan untuk kayak listrik dan air dan segala macam kita bisa self-sustaining. Nggak ada fungsinya government. Nggak, ya memang sekarang juga udah terjadi sebenarnya, Dri. Perlahan-lahan. Maksudnya kegunaan government emang semakin... Iya. Semakin kalau government pada tingkat pusat ya, maksudnya pada tingkat big government gitu kan. Sebenarnya udah semakin dipertanyakan lah gitu ya. In question. Ya sebenarnya gini, bukan sekarang semakin sih. Actually logikanya gini sih, Dri, sebenarnya. Ya dari dulu juga sebenarnya emang government tuh lebih kayak gara-gara ada orang-orang yang udah lebih pintar aja, lebih tahu. Sudah orang-orang yang nggak tahu sumber daya ini diapain, terus orang-orang yang lebih tahu ini jadinya gain power. Sebenarnya kan itu kan. Makanya akhirnya jadi ada leadership pada level mungkin monarki lah, ada ratu, ada raja segala macam. Ya, tapi ketika distribusi informasi juga udah semakin baik, di mana semua orang udah semakin tahu, semakin pintar dan lain sebagainya, ya emang jadi semakin irrelevan karena ternyata ini bisa di-cut nih. Maksudnya middleman ini ya memang di-cut, bukan di konteks government doang kan, tapi di konteks ya uberisasi of everything kan sebenarnya basically itu kan, kayak we're cutting. Bagusnya uberisasi ya. A lot of middleman aja gitu. Karena orang udah bisa, gue langsung sini aja, karena distribusi informasi lagi kan sebenarnya. Right? Nah, but again, ketika government pada level pusat, misalnya lo bilang
nggak usah ada misalnya ya. Maksudnya ya kita jadinya otonomi kecil aja. Nah, tapi kan sebenarnya dulu juga kita kayak gitu sebenarnya. Maksudnya otonomi kota kan, kalau misalnya lo lihat yang polis tuh kalau nggak salah istilahnya, polis ya. Nah, gini, gue sebenarnya gue agak malas kalau jam ke detail kota-kotanya ya. Cuman gini, Dri, secara logika aja bahwa negara itu kan justru bentuk apa ya? Ibaratnya bentuk masyarakat, bentuk sistem sosial yang paling modern justru. Justru awalnya kita bukan berbentuk negara gitu kan, tapi tribe. Habis itu tribe ini baru mulai bersatu jadi kayak kota, semi prakota kali ya, kayak pre-city lah, kayak belum kota banget tapi udah mulai semakin gede lah. Kalau di buku Sapiens tuh diceritain kan kayak populasinya 1.500.000 gitu. Jadi justru kita sebenarnya dari justru kita startnya itu ya decentralized banget justru. Maksudnya otonomi itu levelnya tribe dan masing-masing tribe bisa bikin teritori mereka sendiri gitu actually. Nah, ketika kita mau bikin sesuatu yang lebih gede, nah di situ dibutuhin scale yang lebih gede, makanya jadinya orang-orang nyatu lebih gede lagi. Misalnya gini, contoh scale di sini tuh, ya kalau lo dalam bisnis lo tau lah, misalnya nih scale-nya nggak cukup nih. Misalnya kayak gini, lo mau bikin roket, tapi lo cuman isi pasarnya cuma 5 orang gitu. Oh ini nggak nyampe nih untuk secara cost gitu kan, cost structure-nya nggak nutup nih gitu. Lo bikin roket, di pasarnya cuma 5 orang. Nah makanya ketika orang mau achieve bigger things lah gitu ya, mau bikin bigger things, maksudnya bikin macam-macam lah ya, mesin apa, mungkin pesawat dan lain sebagainya. Ya kayak lo tau pesawatnya misalnya untuk bikin satu pesawat kayak cost-nya berapa, kalau pasarnya cuma 20, nggak nutup gitu. Iya, betul. Kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kan dalam proses perjalanannya kita justru kayak semakin membesar itu otonominya tuh gara-gara kebutuhan, nggak tahu kebutuhan masyarakat sendiri kali ya gitu ya. At some point kayak waktu bertani gitu lebih efisien nih kalau kita bertaninya tuh satu kota, jadi 1 juta orang lahan pertaniannya satu gitu kan, jadi satu tuh maksudnya berapa hektar tapi satu, terus digarap bareng-bareng dalam 1 juta orang itu, daripada masing-masing orang punya lahan sendiri gitu kan sebenarnya kan itu yang kita jadi semakin tercentralize lah gitu, jadi semakin ngebentuk negara-negara apa ya kota-kota, terus akhirnya at some point jadi negara gitu kan. Walaupun ada juga sih negara yang ya terbentuknya sebenarnya gara-gara ada orang-orang yang conquer lah ya gitu ya. Jadi kayak ya ini gue punya kekuasaan terus gue mengconquer nih tribe gitu kan. Sebenarnya Indonesia sebenarnya kayak gitu kali ya. Jadi kayak ada tribe yang sebenarnya tadinya bebas di tanah Nusantara ini. Terus kayak ya udah diconquer aja nih sama tadinya mungkin entitas kolonialis ya dulu ya. Habis itu berubah lama-lama ya cuman ganti-ganti aja siapa yang ngelit sampai jadi NKRI lah gitu. Sebenarnya kan gitu, Dri. Terus kenapa harus balik lagi mundur? Nah, iya. Faktor yang nggak lu masukin dari lu baca Sapiens kan? Faktor yang nggak dimasukin adalah sebetulnya teknologi. Iya. Belum, makanya. Jadi teknologi tuh mestinya kalau tidak dimonopoli, karena kan barang ini tidak berkaitan dengan supply and demand, maksudnya duplikasinya, apalagi yang bentuknya software, maksudnya duplikasinya kan nggak ada batas. Nggak ada batas. Jadi sebetulnya supply dan demand tidak berlaku lagi. Nah, begitu supply dan demand tidak berlaku, mereka kan selalu cari cara lah. Maksudnya, lu tahu udah bikin Tinder, yang membatasi apa? Udah bikin Tinder aja, duit lah, power. Udah bikin Tinder aja ada Tinder premium, maksudnya. Bukan duit, Dri, yang membatasi, Dri. Apa? Ada 2 industri yang sebenarnya punya masalah yang sama, teknologi dan farmasi. Dan entertainment sih ya, tapi entertainment nggak terlalu ini sih. Maksudnya menurut gue yang paling ngaruh banget di teknologi dan farmasi. Paten. Yang membatasi itu paten. Oh iya betul, paten. Tapi kan paten itu kan proteksi maksudnya gini. Kenapa harus ada di paten? Maksudnya atau nggak misalnya let's say Tinder lah. Kenapa ada Tinder premium? Karena lo tingkatan wealth-nya itu masih diukur dengan uang. Iya. Lo harus lepas elemen uangnya dulu. Begitu elemen uang maksudnya menimbun kekayaan itu udah nggak berlaku lagi, paten nggak ada untungnya, men. Ya sebenarnya. Tinder sama Tinder premium sama aja. Maksudnya lo jadi benda yang udah nggak ada kaitannya dengan supply dan demand, lo berusaha tetap memasukkan paham ada supply dan demand di dalam situ. Dan itu sebetulnya di desainnya juga dibahas bahwa kita bisa kok pakai mobil yang
pakai dengan sustainable energy bisa, tapi kalau itu merich ke semua orang, dan people in power tuh gimana? Nggak bisa gitu. Makanya selalu dibatas-batasin seolah-olah itu punya value, padahal udah nggak ada value-nya. Iya, ya memang pembatasan itu kan dibikin sama orang yang mau accumulate wealth kan dari situ kan. Betul. Sebenarnya. Ya, tapi konsep paten itu sendiri juga, ya tujuannya itu juga. Dan konsep paten kenapa itu... lo Kenapa? Gua tuh pro paten karena gue hidup di dunia ini. Tapi kalau kita ngomongin philosophical. Nah, gue ngerti. Nah, sekarang kayak gini, ketika misalnya lo bikin suatu temuan apapun ya misalnya lo nemu Tinder deh misalnya. Ya itu artinya dengan sendirinya paten itu adanya di lo. Dan ketika orang lain di belahan dunia lain mau bikin kayak gitu lagi, udah nggak bisa lagi karena itu udah dipatenkan, ngerti nggak? Betul. Tapi kan itu interest of the maker kan, maksudnya interest of pengusungnya. Ya sama kayak problem yang lo ajuin tadi. Bahwa bukan the interest of kebaikan semua orang. Iya, makanya ada interest dari makersnya kan. Jadi keterbatasan teknologi itu sendiri juga ada interest dari makersnya. Entah itu dalam bentuk paten, entah itu dalam bentuk yang lainnya gitu. Iya, cuma maksud gua kan kalau kayak kita membahas bahwa tentang sapien kita bersatu untuk mewujudkan sesuatu yang besar, besarnya itu pasti akan ada tipping point di mana sebenarnya udah nggak perlu lagi. Mungkin udah nggak perlu lagi. Mungkin kalau space exploration kita masih perlu kali, best of the best of ours itu masih perlu. Tapi kalau kayak misalnya ngebajak sawah aja, dulu it would take a village untuk ngebajak sawah. Now 2 orang bisa ngebajak sawah. Maksudnya ya kayak gitu sih. Dan dia akan makin kecil. Kalau dari sisi security gimana, Dri? Gak tau, lu jangan kan gak usah dari security. Gue tuh a sport guy. Gue tuh dilema sebetulnya. Mendukung desentralisasi pemerintahan tuh gue dilema. Karena I'm a sport guy. I like having that tribe mentality of gue somehow lebih baik daripada lu. I don't know. Gue juga gak tahu ya. Mungkin itu nanti kiamatnya manusia kali pada saat identitas sudah nggak ada, persaingan udah nggak ada, we're self-sufficient. And then that would be the doom of all of us. Itu mungkin ya. Karena kenapa lo nganggap itu doom of all of us ya? Soalnya kalau menurut gue sekarang justru kita berada pada trajektori doom. Kalau kita nggak mengubahnya. No, I think seperti kembali ke tulisan gue bahwa skepticism tuh dibutuhkan. Yeah. Pada saat semuanya answered, dan apa masalahnya? Gue nggak tahu apakah manusia akan selalu menemukan keskeptisan terhadap sebuah hal. Enggak, menurut gue justru sekarang manusia skeptis ya. Maksudnya justru bukannya sangat minoritas ya orang yang skeptis. No. Kita masih ada ruang buat skeptis menurut gue. Kita masih ada ruang buat skeptis. Dan nanti akan ada di mana kita society, ruang itu akan kecil sekali. Dan semakin kecil itu dan akan kiamat kitanya gitu sih menurut gue. Oke, that's an interesting. Atau mungkin kita keluar angkasa dan apa gitu, maybe. Tapi ya, maksud lo gini lah, intinya udah nggak ada yang bisa dieksplor lagi nih gitu kali ya. That's what you're saying. Udah nggak ada yang di-challenge. Ya kalau menurut gue ya udah, we just maksudnya hidup biasa-biasa aja. Justru kalau sekarang tuh menurut gue gara-gara kita. Mungkin yang men-challenge itu orang-orang yang tiba-tiba nggak, bumi datar lagi sebetulnya, dan kita mundur lagi kayak, vaksin nggak perlu mungkin kita survive akan gitu kali, bisa jadi. Jadi menurut gue sekarang tuh we're leading, kita kayak in the direction of getting doomed, itu sebenarnya gara-gara yang tadi lu bilang, actually yang soal kekayaan itu, jadi the concept of wealth yang nggak berubah mengikuti dengan perubahan nilai gitu kan, kayak actually cara kita exchange sesuatu itu udah bisa berubah, dan cara kita menyimbolkan apa yang kita butuhin untuk disimbolkan di zaman dulu, itu sebenarnya nggak perlu gitu lagi menyimbolkannya gitu. Kayak zaman dulu orang mau menyimbolkan kemampuan untuk resourcefulness lah ya, jadi orang mau menyimbolkan dia tuh punya resource banyak, harus dengan bikin piramid atau bikin statue segede-gede hantu gitu kan. But kalau sekarang kan kayak, we don't actually need that anymore. Tapi masih ada aja orang-orang yang kayak mengoleksi 20 mobil, 20 rumah, whatever fuck itu kan. Dan itu kan sebenarnya yang leading us to world of waste aja. Kalau gue berbeda. I think those people itu necessary karena orang-orang itu yang, maksudnya gini,
Jadi ini kita ngomongnya distribution of power. Jadi misalnya, jadi society itu mati menurut gua pada saat oke nih kuasanya tadi 100%, ini dicaca. Begitu semua punya equal power, terus nggak ada lagi yang perlu di-fight, as a common ya. Semua orang nggak harus punya equal power, Dri. Maksud gue gamenya itu sendiri tetap ada, tapi bentuk gamenya itu apakah kita harus tetap go with this apa ya? Ya maksudnya inefficient game lah. Go with what? Kalau nggak, gue nggak tahu sih. I think money also. Then go with what? I think money is also necessary. Nggak tahu itu juga kayak. Ya kenyataannya inefficiency kita dalam mengelola resource itu gara-gara game itulah, gara-gara kita nggak ngelihat. Betul. Apakah kita mesti terus toward banyak-banyakan mobil? Lo nonton Zeitgeist dan itu akan dibahas di situ. It was never war of ideology. It was never war. It was war always on power. Maksudnya menunjukkan siapa yang punya wealth paling tinggi. Dan itu kan sebenarnya ujung-ujungnya mating game. Ya. Ya kan? Nah, ya exactly. Nah, maksud gue ketika mating game itu bisa dikonversi menjadi sesuatu yang lebih efisien, kita nggak perlu lagi raise banyak-banyakan sampah kayak yang kita lakuin sekarang gitu. Actually yang kita lakuin sekarang tuh kayak banyak-banyakan sampah, banyak-banyakan emisi. Jadi semakin banyak orang beli sesuatu, semakin banyak orang ngumpulin sampah, semakin tinggi status sosialnya kan sebenarnya. What the hell gitu kan? Lo bayangin ada satu kota maju banget yang butuh resource emas nggak tahu berapa ton untuk bikin pemakaman doang gitu kan, itu kan kayak ya kan, maksudnya ya itu sangat irasional lah dan nggak efisien banget gitu loh. Jadi gue justru setuju banget sama lo yang soal duit sebagai exchange of tools of exchange lah gitu. Sebenarnya kan itu bisa di-assign ke macam-macam yang lain, dan exchange ini sendiri juga bisa kita rombak gitu. Maksudnya apakah ini memang harus menjadi suatu social game yang harus kita jaga, atau kita bisa mengubah ini menjadi bentuk game yang lain gitu kan, Dri? Gue tahu ujungnya apa. Gue yakin kalau trennya nanti ujungnya pahala dan dosa. Yakin, karena dengan budaya doxing atau even kayak Greta Thunberg yang tumbuh dan segala macam, we will go there. Yang ditunggu cuma kehadiran Nabi sekali lagi. Karena cuma Nabi yang nggak punya doxing kan. Nggak punya doxing. Maksudnya lo, semua orang kan doxing kan lagi naik banget, dan pencapaian besar orang semua diruntuhkan karena sejarah yang dia lakukan di masa lalu kan. Jadi lo nggak bisa separate attitude orang sama pekerjaannya. Ya, yang lo tunggu berarti cuma Nabi lah, karena cuma Nabi yang perfect attitude dan pekerjaannya gitu loh. Kalau soal attitude bla 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 itu mungkin kita mesti bahas di sesi sendiri ya, Dri. Karena kayak ya, kita harus ngebahas standar siapa yang mau dipakai dan kenapa harus pakai standar itu. But that's for another time. Jadi sekarang mungkin gue bakal come down to closing aja. Habis ngebahas ngalor ngidul tentang konsep negara dan desentralisasi, sentralisasi. Gue bisa ambil kesimpulan nggak, Dri, bahwa intinya stance lo adalah lo pengen teritori negara tuh justru sekecil-kecilnya. Jadi decentralize aja sekecil-kecilnya, sehingga orang justru bisa lebih gampang mengatur dirinya sendiri kali ya justru ya. Maksudnya bukan berarti orang mengatur perse, tapi ya udah lo silakan aja self-sufficient di teritori lo gitu lah ya. Actually lo kayak berapa tahun lalu pernah ngomong juga sih, Dri, by the way, ke Aldo Felix. Waktu itu dia orang LBH basically. Lagi ngomongin tentang merdeka-merdeka, referendum. Gue bilang, gue sih kalau pasar minggu mau referendum juga nggak apa-apa. Ya gue nggak tahu sweet spot untuk bisa menjadi. Maksudnya I think gue leaning ke lo di situnya. Jadi kita decentralized power ya sekecil-kecilnya, tapi masalah border untuk exchange goods ini juga mesti dipikirin. Nah, tapi menurut gue gini, lebih gampang untuk ngurangin border di level teritori yang kecil daripada yang gede. Pada level negara kayak gini, lo mau ngapus aturan tentang impor ekspor atau bla 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 yang repot-repot, itu bakal berat kan? Kayak lo mesti ribut di DPR dan lo tahu DPR kayak gimana dan all these things.
Nah, tapi kalau di tingkat kecil-kecil, ya udah ini kan kayak gimana ya? Kayak anak geng aja kan, kayak ya udah lu kayak ngegeng aja gitu nih. Ada orang mau masuk sini gimana? Iya betul. Kayak gampang Sepakat gue. bukannya. Iya, jadi gue juga I think I'm leaning ke stance lo gitu, which is Indonesia Federal. Giltain selawan NKRI harga mati. Gue terbuka untuk orang-orang yang mau argue against Adri di obrolan-obrolan selanjutnya. Jadi silakan aja kontak pokoknya gue tuh lemahnya cuma I'm a sports guy. Kayak PON aja gue tuh suka loh. Maksudnya, tapi kalau lu udah decentralized, then gue bingung. Kalau udah decentralized, kenapa? Gimana caranya secara government dan ekonomi become decentralized, tapi kita bisa keeping pada level Indonesia gitu ya maksudnya? Ya atau even daerah. Ya itu menyenangkan lagi. Yang nggak ada masalah. I don't know. Ya lu tingkat itu counterproductive. Nggak, justru karena itu nggak sih, jadi kayak kan sports itu bisa a way untuk kayak ngebuat kita bisa compete tetap, tapi nggak destruktif kayak perang gitu loh. Jadi ya enggak, tapi maksudnya benderanya apa kalau misalnya negara Hamada? Bendera Pasar Minggu juga boleh bikin sendiri. Ya seru bener-bener. Jadi kayak anak geng aja gitu ya. Pasar Minggu 10 orang main basket gitu ya. Ya gitu. Jadi lo kayak susah amat, terus nanti kalau udah digabungin kayak ini aja, apa tuh namanya, Premier League apa sih? Europa League. Whatever, jadi tinggal nanti digabungin jadi satu Indonesia, terus ribut sama yang lain lagi, misalnya regionalnya Malaysia atau mana. Ya, school lah. Tapi intinya ada masalah-masalah yang tadi coba di-solve adalah salah satunya, menurut lo pengelolaan government pada tingkat Indonesia ini kegedean gitu ya. Jadi kalau semakin kecil, pengelolaan resource tuh bisa lebih enak juga gitu kan. Terus juga mungkin pemenuhan apa yang menjadi kepentingan publik juga lebih gampang ya, Dri ya. Maksudnya kayak, jadi orangnya punya apa nih? Ya kan bisa beda-beda nih antara orang Pasar Minggu sama orang orang Pasar Minggu sama orang Margonda. Mungkin beda, jadi udahlah, we just go separate ways deh gitu ya. You just you do your own, I do my own gitu ya. Jadi kalau balik ke Perda Kota Religius, Dri, menurut lo, kalau misalnya nanti DPRD Kota Depok itu setuju, maksudnya oke, gue deal untuk bikin ini, lo nggak apa-apa ya? Maksudnya lo ngerasa nggak apa-apa, walaupun kalau argumennya PDIP soalnya lo itu bertentangan sama undang-undang yang di tingkat nasional. Tapi menurut lo undang-undang di tingkat nasional justru harus menghormati otonomi di maksudnya di Iya, plus juga kalau gue feeling gue belum tentu kejadian ini buat publicity stunt aja, jadi magnetnya banyak, and then bill is just a bill, belum tentu kejadian, karena kalau misalnya billnya dilaksanakan tapi nggak mendukung efektivitas kekuasaannya si government-nya juga pasti ntar ini ngapain ya gitu, pasti yakin. Oke, Dri, lo ada poin lain nggak atau kita sudahi dulu di sini? No, nggak apa-apa, it's been fun. Next time. Thank you. Thank you for coming. Yeah. Thank you semua yang nonton. Bye-bye.